Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ibu Septi dalam mata pelajaran matematika. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas materi di bab 3 ya, yaitu tentang relasi dan fungsi. Video pembelajaran ini akan Ibu bagi menjadi 2 part atau bagian ya. Yang pertama, Ibu akan bahas tentang relasi, dan part 2 Ibu akan bahas tentang fungsi. Nah, anak-anak jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Untuk absen hari ini, silahkan tulis nama lengkap kalian, kelas, dan nomor absen di kolom komentar ya. Langsung saja kita ke materinya. Relasi. Apa itu relasi? Menurut ahli bahasa, relasi itu adalah hubungan. Kalau secara matematis, relasi adalah aturan yang menghubungkan antara anggota-anggota dari dua himpunan. Dengan kata lain, relasi himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Langsung saja kita ke contohnya ya, biar lebih paham. Pak Hari adalah seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak, yaitu Hana dan Hani. Pak Ratno juga memiliki 2 anak yang bernama Rina dan Rio. Sedangkan Pak Fajar memiliki 3 orang anak, yaitu Fahri, Farah, dan Vira. Jika A adalah himpunan ayah dan B adalah himpunan anak, maka dengan mendaftar anggota-anggotanya, himpunan A dan B, keadaan di atas dapat ditulis sebagai berikut. Masih ingat ya materi himpunan kalian pelajari kemarin waktu di kelas 7? Untuk mendaftar anggotanya, maka harus diawali dengan tanda sama dengan dan kurung kurawal. A adalah himpunan ayah, anggotanya Pak Hari, Pak Ratno, Pak Fajar, dan B adalah himpunan anak. Anggotanya Hana, Hani, Rena, Rio, Fahri, Farah, dan Vira. Nah, hubungan anggota himpunan A ke anggota himpunan B memiliki hubungan atau relasi keluarga, yaitu ayah dari. Contohnya bisa dibaca seperti ini. Pak Hari, ayah dari Hana. Pak Hari, ayah dari Hani. Pak Ratno, ayah dari Rena. Pak Ratno, ayah dari Rio, dan sebagainya ya. Sedangkan hubungan anggota himpunan B ke anggota himpunan A memiliki hubungan atau relasi keluarga, yaitu anak dari. Bisa dibaca seperti ini. Hana, anak dari Pak Hari. Hani, anak dari Pak Hari. Rena, anak dari Pak Ratno. Rio, anak dari Pak Ratno. Dan sebagainya ya. Sekarang cara menyajikan relasi. Relasi dapat disajikan dalam 3 bentuk. Yang pertama diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga diagram kartesius. Diagram panah adalah cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Contohnya, ada 4 anak yaitu Edi, Budi, Susi, dan Wati. Mereka diminta untuk menyebutkan buah kesukaan mereka. Edi suka buah melon, Budi suka buah mangga, Susi suka buah apel, Wati suka buah melon dan jeruk. Nah, dari hasil uraian tersebut, terdapat 2 buah himpunan ya. Himpunan pertama merupakan himpunan nama anak. Ada anggotanya Edi, Budi, Susi, Wati. Dan himpunan yang kedua adalah himpunan buah. Kita sebut himpunan B. Anggotanya apel, melon, mangga, dan jeruk. Nah, hubungan antara kedua himpunan tersebut dapat disajikan dalam bentuk diagram panah sebagai berikut. Perhatikan gambar diagram panah.
Diagram panah di atas adalah relasi antara anak dengan buah kesukaan mereka. Relasi antara kedua himpunan tersebut dapat dinyatakan dengan panah-panah yang memasangkan anggota dari himpunan A dengan anggota himpunan B. Edi menyukai melon dihubungkan dengan arah panah ya. Budi menyukai mangga. Susi menyukai apel. Dan Wati menyukai melon dan jeruk. Berarti anak panahnya ke jeruk dan ke melon. Selanjutnya, yang kedua, cara menyajikan relasi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Selain menggunakan diagram panah, suatu relasi juga dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Caranya adalah dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Kita dapat mengambil contoh dari diagram panah yang tadi ya. Nah, ini adalah contoh yang awal tadi. Bagaimana kalau contoh tersebut disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan? Berdasarkan uraian yang ada di atas, kita dapat menyatakan relasinya dengan himpunan pasangan berurutan yaitu sebagai berikut. Karena Edi tadi suka melon, maka bisa ditulis seperti ini. Edi, melon. Budi, mangga. Susi, apel. Wati, melon. Wati, jeruk. Watinya ditulis dua kali ya, karena dia tadi menyukai dua buah, yaitu melon dan jeruk. Jadi, relasi antara dua himpunan tersebut dapat dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan X, Y dengan X anggota A dan Y anggota B. Cara menyajikan relasi yang ketiga adalah dengan bentuk diagram Kartesius, yaitu menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dapat dituliskan dalam bentuk noktah atau titik-titik. Contohnya dari relasi tadi yaitu himpunan A, Edi, Budi, Susiwati, himpunan B, apel, melon, mangga, jeruk. Nah, dari contoh itu kita bisa menggambarkan dalam bentuk diagram Kartesius seperti berikut ini. Masih ingat ya materi di bab 2 kemarin tentang koordinat Kartesius, yaitu ada sumbu X dan sumbu Y. Di diagram Kartesius berikut ini, yang kita anggap sebagai sumbu X yaitu himpunan A. Anggotanya ada Edi, Budi, Susi, dan Wati. Dan yang menjadi sumbu Y itu himpunan B. Anggotanya apel, melon, mangga, dan jeruk. Tinggal kita hubungkan seperti kita mau mencari titik koordinat. Tadi Edi menyukai melon, jadi kita hubungkan Edi dan melon, nanti ketemu titiknya. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, itu tadi hanya beberapa contoh tentang relasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa cari sendiri contoh-contoh relasi. Misalnya dalam bilangan, ada relasi kurang dari, lebih dari, dua lebihnya dari, seperti itu ya. Nanti kalian bisa cari sendiri di internet atau di buku matematika, buku paket itu banyak sekali contoh-contohnya. Nah, untuk latihan, silahkan ditulis dan dikerjakan. Saya jelaskan dulu ya. Soal yang pertama itu soal cerita. Pak Jaya memiliki 4 orang anak yang bernama Vindra, Chandra, Lintang, dan Brilian. Pak Daris mempunyai 2 orang anak yang bernama Cici dan Bella. Pak Adnan mempunyai seorang anak yang bernama Farah. Nah, perintah soalnya adalah nyatakan dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius yang menyatakan relasi ayah dari himpunan ayah ke himpunan anak. Soal yang kedua, buatlah diagram Kartesius relasi satu lebihnya dari himpunan A yang anggotanya 2, 3, 5, 9, 12 ke himpunan B yang anggotanya 1, 4, 7, 10, 13. Jadi yang nomor 2 itu kalian buat diagram Kartesiusnya dengan relasinya yaitu satu lebihnya dari ya.
Anak-anak silahkan latihan soalnya ini ditulis di buku latihan matematika kalian atau boleh di screenshot. Nanti hasil pekerjaan kalian silahkan difoto dan dikirimkan di Google Classroom. Nah, anak-anak, materinya sampai di sini dulu. Pertemuan selanjutnya, Ibu akan bahas tentang fungsi atau pemetaan. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.